Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan, kelompok 1 terdiri dari Muhammad Adi Utomo, Wahyu Widandi Putra, Kusnul Jana, Farida Restu Widiarti, Nyimas Elok Firdausi, Nurjana, Karomanis Fatu Sakbana, dan Devi Asih Retnowulan. Adapun pokok pembahasan dalam diskusi ini, pertama pendahuluan, kedua landasan teori, ketiga pembahasan, keempat kesimpulan dan saran. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana era globalisasi mengakibatkan peningkatan volume pembangunan dari tahun ke tahun yang diikuti jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan beban pembangunan semakin meningkat. Dalam pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan suatu dana, di mana dana pemerintah salah satunya dari pemungutan pajak. Yang selanjutnya yaitu penerimaan pajak merupakan sumber terbesar dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun faktanya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah, yaitu sebesar 41,67% dari 60 juta wajib pajak orang pribadi dan 10,4% wajib pajak badan. Hal tersebut mendasari latar belakang di penelitian ini bahwa pentingnya perilaku pajak terhadap kepatuhan pajak. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana aspek perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Yang kedua, pengaruh norma subjektif dan perilaku kepatuhan wajib pajak pada prosedur perpajakan. Yang ketiga, apakah sikap rasional sosialisasi perpajakan dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui apa saja aspek keperilakuan yang terdapat dalam perpajakan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh teori norma subjektif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah sikap rasional, sosialisasi, dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memberikan pembaca mengenai perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang perpajakan. Yang ketiga, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan pajak ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi ini merupakan setiap individu yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan berwenang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Terus yang kedua ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini sekumpulan orang yang melakukan sebuah usaha badan yang memiliki kewenangan dalam membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Nah, contohnya ada perseroan terbatas, persatuan komoditar, badan usaha milik negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan atau ketundukan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi, pada saat wajib pajak melaksanakan kewajibannya, pada saat itu pula wajib pajak mendapatkan hak perpajakannya juga. Dalam perpajakan ada dua jenis kepatuhan, yaitu yang pertama kepatuhan formal dan yang kedua kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan wajib pajak yang harus memenuhi keadaan formal yang sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan kepatuhan material merupakan keadaan di mana hak dan substansinya dapat memenuhi semua peraturan perundang-undangan. Dan kepatuhan material ini dapat memenuhi kepatuhan formal.
Selanjutnya, wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yaitu dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Yang pertama, kepatuhan untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dan yang ketiga ialah kepatuhan dalam membayar jenis tunggakan. Perilaku wajib pajak. Menurut Rahayu, perilaku wajib pajak merupakan karakteristik wajib pajak yang dapat dicerminkan oleh budaya, sosial, dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila yang pertama, mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan dan fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Yang kedua, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Yang keempat, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Nah, bagaimana aspek perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan pajak? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan adanya ketentuan tersebut wajib pajak memenuhi, apalagi dengan motivasi positif atau dengan motivasi negatif seperti sanksi, denda, dan bahkan pidana. Perilaku kepatuhan didasarkan teori kepatuhan pajak dengan dua pendekatan, yakni yang pertama, economic deterrence approach, yang kedua, psychological approach, di mana dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sistem dan informasi pajak, pemotongan pajak oleh pihak lain, denda pajak, kemungkinan diperiksa pajak, dan besaran tarif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh norma subjektif dan perilaku kepatuhan wajib pajak pada prosedur perpajakan. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa norma subjektif merupakan pengembangan dari teori perencanaan perilaku, di mana teori ini menggambarkan wajib pajak akan mempertimbangkan perilaku terhadap kepatuhan pajak dan menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi orang lain. Poin selanjutnya yaitu menjelaskan tentang apakah sikap rasional, sosiali perpajakan, dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di mana sikap rasional dalam penelitian Wijaya tahun 2017 menjelaskan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sikap rasional yang menggambarkan keadaan wajib pajak mau membayar, dikarenakan merasa tidak dirugikan dan membayar atas kesadaran sendiri, sedangkan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin banyak dilakukan sosialisasi, maka semakin banyak wajib pajak patuh terhadap perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu perilaku kepatuhan didasarkan teori dengan pendekatan yang pertama, economic deterrence approach, yang kedua, psychological approach. Untuk yang kedua yaitu pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh orang lain, di mana apabila wajib pajak ditempatkan pada lingkungan dengan orang yang patuh terhadap pajak, maka orang tersebut akan patuh juga terhadap perpajakan. Begitupun sebaliknya. Untuk yang ketiga yaitu sikap rasional. Dalam penelitian Wijaya, Cahyono, dan Probowulan pada tahun 2017 menjelaskan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran bagi wajib pajak untuk saling mendukung akan pentingnya menjadi seorang yang patuh terhadap perpajakan, karena akan berpengaruh pada penerimaan negaranya sendiri. 2. Bagi pemerintah diharapkan lebih memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai perpajakan, baik manfaat maupun informasi lain seperti sanksi apabila melanggar akan
tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Bagi pemerintah diharapkan lebih memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai perpajakan, baik itu manfaat maupun informasi lain seperti sanksi apabila melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.